Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel Kuilah Belajar. Nah, hari ini kita akan bahas-bahas soal CPNS lagi teman-teman, untuk mempersiapkan CPNS 2021. Semoga kalian semua lulus ya teman-teman, amin. Nah, hari ini kita akan membahas tes intelijensi umum pada materi perbandingan HOTS. Nah, ada beberapa ya teman-teman yang request soal-soal, jadi di sini akan saya bahas ya soalnya. Nah, sebelum kita bahas soalnya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini, dan share ke seluruh sosmed kalian dan teman-teman kalian yang ikut CPNS 2021 agar channel ini terus berkembang dan kami semakin semangat untuk membahas soal-soal lagi teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Lanjut saja. Oke, soal pertama. Mesin A dapat membuat 600 baut tiap 12 menit, sedangkan mesin B dapat membuat 450 baut tiap 12 menit. Nah, artinya ini ada dua mesin teman-teman, mesin A dan mesin B ya. Nah, tentukan berapa menit waktu yang diperlukan oleh kedua mesin membuat 2800 menit. Berarti waktu yang dibutuhkan ya teman-teman untuk membuat 2800 menit apabila mesin A dan mesin B digabung teman-teman. Nah, langsung saja kita buat ya. A ini dapat mengerjakan 600 baut ya. Baut dalam waktu 12 menit. Ya, sedangkan B itu bisa mengerjakan 450 baut dalam waktu 15 menit. Nah, yang perlu kita ketahui di sini apa teman-teman? Kecepatan per mesinnya ya. Jadi saya buat di sini A ya, kecepatan itu kan jarak per waktu ya teman-teman. Jadi kita anggap sini bautnya ini jaraknya. Jadi kecepatan A itu 600 per 12 ya. Dia bisa mengerjakan 600 baut dalam waktu 12 menit. Ini kalau kita bagi berapa teman-teman? 6. Ini kita hapus dulu ya. Hapus dulu sini, ini kan 5 ya teman-teman ya. Nah, ini ditambah. Nah, berarti dia 50 ya teman-teman, 50 baut per menit kecepatannya teman-teman. Nah, sedangkan B itu 450 per 15 ya. Nah, ini kita coret dulu tapi nanti kita kembalikan lagi. Ini kan 45 per 15 kan 30 ya teman-teman, 3 ya teman-teman. Ini kita balikan lagi 30. Berarti dia kecepatannya 30 baut per menit. Nah, di sini kalau kita gabung bagaimana teman-teman? Berarti langsung saja kita gabung A ditambah B, karena di sini yang mengerjakannya itu kedua mesin, mesin A dan mesin B. Berarti kalau kita gabung kecepatannya jadi berapa teman-teman? 50 tambah 30 sama dengan 80 baut per menit. Ya kan teman-teman? Nah, setelah ini bagaimana? Baru kita masukkan jaraknya. Yang ditanyakan waktu ya. Rumusnya biar saya ingatin lagi ya, ada di YouTube saya ya, tentang jarak kecepatan waktu, jarak kecepatan waktu. Nah, yang kita tanya sekarang waktunya. Nah, sedangkan jarak sudah kita ketahui, kecepatan sudah kita ketahui 80 tadi. Jadi waktunya sama dengan ya, waktunya sama dengan jaraknya berapa? Ini tadi 2800 ya. 2800 baut yang ingin kita selesaikan. Kecepatannya mesin A dan mesin B 80. Ya, ini kita jambak, Jadi hasilnya berapa? Ini hasilnya berapa teman-teman ini? 35 ya. Ya, 35. Berarti dia bisa mengerjakan 2800 baut dalam 35 menit. Mudah ya teman-teman ya. Jawabannya B. Paham ya teman-teman? Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Dua orang laki-laki dapat menyelesaikan sebuah kerajinan dalam 6 jam. 3 orang wanita dapat mengerjakan kerajinan tersebut dalam 3 jam. Suatu hari, pelanggan memesan 3 buah kerajinan yang harus diselesaikan dalam waktu 2 jam. Jika pegawai laki-laki yang bisa mengerjakan adalah 6 orang, berapa orang pegawai perempuan yang dibutuhkan agar kerajinan tersebut selesai tepat waktu? Nah, bagaimana teman-teman? Coba dikerjakan dulu. Oke, kalau sudah dapat, saya kerjakan ya teman-teman. Jadi kalau saya teman-teman, saya buat dulu ini
sama kayak apa namanya ya, soal nomor pertama, kekuatan A ditambah kekuatan B, ya, kecepatan A ditambah kecepatan B. Ini juga sama. Jadi kecepatan laki-laki, ya, kekuatan laki-laki dalam mengerjakan pekerjaannya ditambah dengan kekuatan perempuan, karena ini bergabung orang nih teman-teman ya, fusion. Nah, jadi laki-laki tadi, dua laki-laki bisa mengerjakan satu kerajinan dalam waktu 6 jam, ya. Kalau perempuan bisa 3 orang perempuan bisa mengerjakan dalam waktu 3 jam. Nah, kalau ini susah teman-teman ya. Jadi saya membuat per satu orang, ya. Jadi kalau misalnya satu orang ini berapa jam? Nah, kalau perempuan ini satu orang berapa jam? Nah, kalau ini sebenarnya bisa ya langsung perbandingan terbalik ya. Karena kalau misalnya orangnya berkurang, waktunya pasti bertambah ya kan. Orangnya berkurang, waktunya bertambah. Artinya ini kali X ya. Nah, ini hasilnya 12 kalau kalian cari. Kalau bingung bagaimana perbandingan terbalik, langsung saja tonton video saya yang perbandingan kuantitatif ya teman-teman ya. Ini juga perbandingan terbalik. Nah, kalau ini dikali sini 9, 1 kali X, jadi X sama dengan 9, berarti ini 9. Artinya satu orang laki-laki bisa mengerjakan satu kerajinan dalam waktu 12 jam. Satu orang perempuan bisa mengerjakan satu kerajinan dalam 9 jam. Nah, ini dia yang perlu kita tahu teman-teman. Jadi kecepatannya 1/12 teman-teman untuk laki-laki. Kalau yang perempuan 1/9, ya kan? Nah, ini yang akan kita tambahkan teman-teman, sehingga hasilnya nanti dia 3 kerajinan per 2 jam, ya kan? Nah, ini kan satu kerajinan dalam waktu 12 menit 12 jam, ditambah satu kerajinan per 9 jam untuk perempuan, sama dengan 3 kerajinan per 2. Nah, di soal di sini diketahui cowoknya ada 6 nih teman-teman, laki-lakinya. Berarti dikali 6 di sini teman-teman. Dikali 6 ya. Sedangkan yang wanita tidak diketahui. Nah, berapakah wanitanya yang dibutuhkan? Ya, ini berarti kita buat X saja teman-teman ya. Nah, berapa wanita yang dibutuhkan agar bisa mengerjakan 3 kerajinan dalam 2 jam. Nah, ini bagaimana teman-teman caranya? Ini langsung saja kita buat ya. Ini jadi 6. Ini 6 kali per 2 kan 6/12 ya teman-teman ya. 6/12 ditambah X per 9 sama dengan 3/2 ya kan. 6/12 berapa? Ini saya garis dulu ya untuk sele-sele kita berikutnya. 6/12 itu 1/2 ditambah X per 9 sama dengan 3/2. Nah, berarti ini kita pindah ruas teman-teman. Ini pindah ruas. Ini juga pindah ruas ke sini, ya kan? Jadi 1/2 dikurang ya, dari positif jadi negatif dikurang 3/2 sama dengan ini juga jadi negatif X per 9 ya teman-teman. Ini karena sama-sama 2, jadi langsung kita kurangi aja. Jadi 3 kurang 1 negatif 2/2 sama dengan negatif X per 9. Ini hapus saja negatifnya. Nah, berarti 1 sama dengan X per 9. Berarti X kita pindahkan ke sini, X sama dengan 9. Nah, dapat jawabannya teman-teman. Jadi butuh 9 orang wanita agar bisa menyelesaikan tugas 3 mesin dalam waktu 2 jam. Mudah ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya. Oke, soal nomor 3. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 20 sapi selama 15 hari. 10% dari sapi tersebut dipotong karena sakit, kemudian membeli lagi beberapa sapi sehingga persediaan akan habis dalam waktu 12 hari. Banyak sapi yang dibeli peternak adalah, nah ini juga perbandingan nih teman-teman. Tetapi sebelumnya kita buat dulu di sini ya. Di sini kan katanya 20 ekor sapi ya teman-teman ya. Kemudian dipotong 10%. Nah, berarti kita kurang
10% dari 20 berapa? 2 ya. Langsung saja, nggak perlu kita buat-buat lagi. Sama dengan 18. Berarti sekarang ini dia punya 18 ekor. Nah, ini kita pegang dulu. Oke, sekarang kita buat di sini. 20 ekor sapi itu bisa mengerjakan dalam 15 hari. Nah, setelah dia membeli beberapa ekor sapi lagi, pakan akan habis dalam 12 hari. Berapa ekor sapinya? Nah, ini akan ditanya X. Nah, ini bagaimana teman-teman? Perbandingan apa ini? Misalnya, bila harinya berkurang, ya, artinya sapinya kan bertambah ya teman-teman ya kan. Semakin banyak sapinya, maka pakannya semakin cepat habisnya, ya kan? Artinya ini perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai bagaimana? Langsung kita kali ke sini, kali ini kali ke sini. Nah, yang masih bingung, tonton video saya yang perbandingan kuantitatif ya, biar nggak bingung. Berarti 20 dikali 15 sama dengan 12X ya kan teman-teman. Berarti 20 kali 15 berapa teman-teman? 300 sama dengan 12X. Berarti X sama dengan 300 per 12 sama dengan berapa teman-teman? 25 ekor. Artinya dia sapinya sekarang udah 25 ekor. Nah, sekarang yang ditanya berapa ekor yang dibeli. Artinya jangan lupa teman-teman, ini awalnya 18 karena dia dipotong 2. Nah, 18 berarti 25 ya, 25 karena sekarang dia udah punya 25 ekor ya, dikurang 18. Berarti berapa teman-teman? 7 ya teman-teman. Berarti dia membeli 7 ekor sapi. C jawabannya. Paham ya teman-teman ya? Kalau yang nggak paham tulis di komen biar saya jelasin lagi. Oke, soal nomor 4, Agung dan Bian masing-masing mampu menghabiskan segelas jus apel dalam waktu 25 detik. Sedangkan Cecep membutuhkan waktu 5/6 menit untuk melakukan hal yang sama. Jika ketiganya diminta bergabung untuk menghabiskan 4,5 gelas jus apel bersama-sama, berapa detik waktu yang dibutuhkan? Namun Cecep tidak mau bergabung untuk gelas keempat dan seterusnya. Berarti Cecep ini cuman sampai gelas ketiga ya teman-teman. Nah, ini bagaimana caranya? Ini caranya hampir sama cara nomor 1 dan 2 ya teman-teman. Digabung kecepatannya, kekuatannya. Jadi yang kita perlu tahu ini per orang dulu ya, kecepatan per orang. Jadi Agung ini katanya bisa menghabiskan 1 gelas dalam waktu 25 menit. Ya kan, ini gelas 25 menit, 25 detik ya, second. Sedangkan yang Bian juga sama. Dia bisa menghabiskan 1 gelas dalam waktu 25 detik ya, berarti gelas per second. Nah, kalau Cecep itu bisa menghabiskannya dalam waktu 5/6 menit. 5/6 menit itu berapa detik teman-teman? 50 ya. Jadi 1/50 berarti gelas per second. Nah, kita sudah tahu kemampuan satu persatu mereka. Nah, yang perlu kita ketahui sekarang, kalau misalnya mereka digabungkan ya kan, karena ketiganya diminta bergabung. Nah, berarti kekuatan si Agung ditambah Bian ditambah Cecep. Berarti kita tambahkan aja kecepatannya. 1/25 ditambah 1/25 ditambah 1/50. Nah, ini berarti harus kita samakan ya yang di bawahnya. Berarti sama-sama 50. Berarti ini 2/50 ditambah 2/50 ditambah 1/50. Berarti hasilnya 5/50 atau 1/10. Berarti kalau misalnya mereka digabungkan ya, mereka bisa menghabiskan 1 gelas dalam 10 detik. Berarti saya buat ya, 10 ya, 1 gelas itu bisa mereka habiskan dalam waktu 10 detik. Nah, ini kalau misalnya mereka bergabung. Tapi lihat di sini, namun Cecep tidak mau bergabung untuk gelas keempat dan seterusnya. Artinya untuk gelas keempat dan setengah gelas berikutnya Cecep nggak ikut. Berarti kita butuh kekuatan si Agung dan Bian saja ya. Berarti Agung dan Bian. Ini kita simpan dulu ya, kita keep. Agung dan Bian berarti 1/25
ditambah 1/25 sama dengan 2/25. Nah, berarti ini dia bisa menghabiskan 2 gelas dalam 25 detik. Tetapi ini kita buat jadi satu ya. Satu gelasnya berapa? Ini kita balik aja. Jadi 25 detik per 2 gelas. Berarti dia bisa berapa detik nih teman-teman? Berarti 25/2 itu 12,5 detik. Berarti dia bisa mereka berdua bisa menghabiskan satu gelas ya dalam waktu 12,5 detik. Ini kenapa saya balik ya teman-teman ya? Karena ini saya mau melihat berapa kecepatan mereka, berapa detik untuk menghabiskan satu gelas. Artinya ini langsung saya balik aja 25/2 ya teman-teman ya. Nah, ini dia untuk kekuatan atau kecepatan A ditambah B. Nah, sekarang kita balik ke soal. Ini dia meminta 4,5 gelas ya kan. Nah, untuk gelas 1 sampai 3 berarti saya buat 3 gelas. Itu kita pakai kecepatan yang pertama. Ya, ini yang pertama. Untuk gelas 1 dan seterusnya, 1,5-nya itu kita pakai kecepatan yang kedua, ya kan? Jadi kita buat di sini ya. Berarti kalau 3 gelas itu berarti 3 dikali 10 ya. Ditambah 1,5 dikali 12,5 detik. Berarti ini 30 ditambah 1,5 kali 12,5 berapa teman-teman? 1,5 kali 12,5 itu 18,75 detik ya. Nah, berarti ini kalau ditambahkan 48,75 detik. Berarti butuh waktu 48,75 detik untuk menghabiskan 4,5 gelas jus apel. Berarti jawabannya A. Mudah ya teman-teman. Ingat ini 3 saya kali yang persamaan A, saya buat aja sini A ya, biar mudah dipahami. Ini yang A, kecepatan mereka berdua, dan ini 1,5 dikali yang B, kecepatan kalau misalnya ini yang A ini kecepatan 3 orang ya, kalau yang B kecepatan 2 orang ini, 2 orang si Agung dan Bian. Paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Soal nomor 5, jika harga 2,4 kuintal beras adalah 2.640.000, maka harga 3 kg beras adalah. Nah, ini juga bisa pakai perbandingan ya teman-teman. Jadi kita buat aja sini. Nah, tapi ini kita ubah dulu ya, 2,4 kuintal. Kuintal itu 100 kg dikali 100 sama dengan 240 kg. Berarti 240 kg itu harganya 2.640.000, ya kan? Nah, ditanya berapa 3 kg beras itu berapa? Berarti X. Nah, kita lihat di sini kalau ini kilogramnya berkurang, harganya bakal berkurang atau naik? Berkurang juga. Artinya ini perbandingan senilai. Kalau senilai kita kali silang saja. Berarti 3 dikali 2.640.000 sama dengan 240x. Berarti x sama dengan, ini kita pindahkan ke sini, 3 dikali 2.640.000 per 240. Nah, berarti ini kita coret ya. Ini kita coret, ini 1, ini jadi 8 ya. Terus ini kita coret, ini kita coret ya. Ya ini kita coret. Ini dapat 33. Ini kita coret, ini kita coret. Berarti hasilnya 33.000 ya. Berarti harga 3 kg beras ya itu adalah 33.000. Jadi jawabannya D. Mudah banget ya teman-teman ya. Oke, itu dia tadi 5 soal. Nah, sekarang ini soal buat kalian. Jika 1 ekor kambing dapat menghabiskan 1 hektar rumput selama 6 hari dan 1 ekor sapi dapat menghabiskan 1 hektar rumput dalam 3 hari, berapa hari
berapa hari 1 hektar rumput akan habis jika 1 ekor kambing dan 1 ekor sapi memakan rumput tersebut bersama-sama. Nah, ini caranya sama seperti cara yang nomor 1, 2, dan 4, teman-teman. Jadi silakan kalian kerjakan di rumah, dan kalau misalnya sudah selesai, tulis di kolom komen. Oke, terima kasih. Sekian teman-teman penjelasan pembelajaran kita hari ini tentang perbandingan. Apabila ini bermanfaat dan membantu kalian bisa juga membantu kami dengan cara like, ya, komen, share ke semua sosmed kalian, ke teman-teman kalian yang mau ikut CPNS juga, dan subscribe channel ini. Jangan lupa diaktifkan loncengnya juga agar kami misalnya mengupload video kalian tidak ketinggalan, ya teman-teman. Sekali lagi saya terima kasih sekali kalian sudah menonton, dan saya doakan yang menonton ini lulus CPNS 2021. Amin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.